di korban sebenarnya bukan model perempuan, Heeh. kebanyakan itu yang dijadikan korban atau sasaran korban itu model laki-laki. Heeh. Nah, yang saya tanyakan menurut Acep gimana, itu benar atau enggak? Gimana Mang? Alhamdulillah sehat, luar biasa Pak. Tadinya Sehat. sesek mah, Sesek. Siap. ini. Oh ya teman-teman, ini Acep tuh Gimana? salah satu murid yang dulu pernah saya ngajar di tahun 2010 sampai 2018. Dan Acep tuh angkatan tahun berapa, Acep? 2016 masuk 2016. 2016. Keluar 2019. Oh, berarti pas Bapak keluar itu otomatis untuk perpisahan tidak diurus sama Bapak ya? Tidak. Sebetulnya sangat disayangkan gitu kan Pak, ketika pas saya kelulusan seorang ahli seniman lah gitu kan, bisa dibilang gitu kan, paduan suara bagus itu malah keluar gitu. Sangat disayangkan. Teman-teman saya pula juga pada kangen ke pagi ini. Nah, alhamdulillah mungkin ya. The Limitless. The Limitless. The Limitless. Pemimpinnya Erpin kalau. Erpin ya. Si Erpin ya. Nah, waktu sekolah kan dulu ngajarnya Cepnya tentu ada suka dan dukanya waktu ngajar itu. Terus kalau Bapak sendiri kan berpikir bahwa hidup itu adalah pilihan. Yang dimana waktu Bapak tahun 2018 itu udah dapat yang namanya sertifikasi. Alhamdulillah. Itu semua bukan semua ya, itu dambaan, mungkin ya, dambaan untuk guru yang statusnya ya seperti Bapak dulu masih honorer, dapat sertifikasi lolos, dan itu PLPG dulu mah ya, kalau sekarang kan PPG kalau nggak salah sih. PLPG terakhir 2018 itu. Dan ya Bapak harus memilih mana yang harus dipilih ya. Pada akhirnya Bapak keluar dari sekolah dan sertifikasi pun tidak berlanjut. Tapi itu pilihan. Iya, terus gimana tuh Pak kelanjutannya? Ya alhamdulillah mungkin ya ada suasana baru, ada keluarga baru, yang dimana Senin sampai Jumat itu ada karyawan atau rekan-rekan yang mungkin kalau di sekolah saya udah tahu ya siapa si A, si B, si C. Kalau di tempat baru kan saya jadi nama teman lagi. Dan untuk teman yang di sekolah juga tidak putus apa silaturahmi, nama-nama keluarga, nama pengalaman. Dan alhamdulillahnya satu jalur dengan jurusan Bapak, yang dimana Bapak kan tahu basicnya itu di farmasi ya. Apoteker lah gitu. Wah, jiwa itu di seni, jiwa itu. Acep sendiri masuk jurusan farmasi alasannya apa, Cep? Masuk alasan farmasi karena sebenarnya dulu itu mau ke SMA biasa gitu kan, ke SMA negeri gitu. Cuman keluarga menyarankan rekomendasi lah ke farmasi kesehatan, karena kakak juga kan di kesehatan gitu. Emang kakak kesehatannya jurusan apa itu? Jurusan perawat sih. Oh, perawat. Terus? Ya dia nyuruhnya saya ke farmasi, katanya di farmasi enak, gampang kerja katanya gitu. Iya. Kerjanya enak gitu. Gampang kerja ya sama enak ya, mungkin ya itu cuma yang namanya kesan, wajar ya. Iya. Tapi yang namanya kesan itu tidak selalu pas dengan kenyataan di lapangan. Ada yang benar-benar enaknya di farmasi itu ketika dia sudah menjadi pekerja di bidangnya, atau ada juga yang mungkin merasa bahwa farmasi ini sampingan aja. Sisanya mungkin berkreasi. Punya keterampilan, skill dan kayak itu. Ada yang seperti itu. Seperti Bapak. Ada sih subscriber ya yang nonton saat ini, ada yang request tolong dong bahas putar obat. Oh iya, bahas. Nah, kalau Bapak sendiri kan Cep, yang namanya ngebahas putar obat itu jangan sampai sembarangan, karena ini menyangkut umat. Benar sekali Pak. Nah, kalau misalkan obat itu kan semua orang, mau orang kaya, mau yang profesinya model, profesinya fotografer, videografer, profesinya tukang ayam, sambung ayam gitu, pasti butuh obat lah kalau sakit ya. Kalau Bapak misalkan menginformasikan obat yang tidak baik, tidak benar, apalagi menyesatkan, itu bahaya. Dekat dengan bui kalau obat itu. Tapi kalau misalkan mereview kamera, ya meskipun salah, mungkin bukan dibui tapi dibully sama netizen yang ngerti. Mah benar netizen. Ya benar. Acep sendiri sekarang kesibukannya apa, Cep? Kesibukan sekarang itu lebih ke mempelajari organ-organ tubuh Pak. Ya ilmu-ilmu kundalini lah, cakra-cakra dalam tubuh. Tapi nyambung juga sama ilmu kesehatan di farmasi.
ketika dulu kan sempat Ibu Esti, halo Ibu Esti, BSD tuh. Terus dia bilang kan obat sama dengan racun gitu kan. mm, Obat sama dengan racun. Ketika saya semakin kesini, oh ternyata benar gitu kan. Obat adalah racun. Kalau misalkan obat itu melebihi dosis, misalkan jadikan overdosis ataupun lethal dosis gitu kan. benar. Nah itu sangat berpengaruh terhadap tubuh Mm-mm. kita. Nah sekarang itu saya mempelajari ilmu-ilmu cakra-cakra dalam tubuh gitu kan. Karena zat-zat tertentu itu mempengaruhi dalam pikiran, dalam otak manusia. Kan otak manusia dibagi 3 gitu kan, otak reptil, otak mamalia, dan yang lainnya juga gitu kan. Sangat berpengaruh. Makanya misalkan nih zat alkohol ya, minuman. Ketika kita minum, efeknya kita ngeplay dan itu cuma alkohol aja gitu. Apalagi misalkan zat-zat yang lainnya gitu. Nah, bentar Cep. Penonton ngerti nggak? Mungkin diringankan aja ya. Ya, Kalau yang namanya obat itu racun ini obat sejatinya. Tapi kalau disederhanakan racun yang bermanfaat. racun yang bermanfaat. Kenapa sekarang logo apotek itu gelas dan ular? Gelas dan ular. Di luar kan udah jelas ya, ular itu racun. Ya, Gelas itu ya merupakan simbol yang dimana takaran. tak kalah. Nah, jika racun itu sesuai dengan takaran, Kan? itu akan jadi obat, Mm-mm. membantu mungkin ya. Tapi kalau misalkan racunnya terlalu banyak, itu ularnya ngegigit. Jadi racun beneran gitu. Mm-mm. Maka tak heran ya kalau misalkan ada orang yang ingin ngeplay, ingin Uh-uh. apa, ya dia makan obat seperti ya katakanlah anak-anak yang sekarang tuh obat itulah mungkin tahu ya. Ya, Nah, kita tidak sebut nama tapi ada lah obat batuk sejenis obat batuk Sejenis. itu buat ngeplay bahwa kalau menurut saya nggak perlu obat batuk, obat yang lain aja, jangankan obat ya, ini aja kopi Kopi. minum berapa gelas, 1 galon aja minum. kopi kan kafein ya, Pak. Iya. Kafein. Nanti nggak bisa tidur ya atau apa. Tapi secara logika kalau kita kembalikan lagi ya, kalau anak-anak sekarang kan Cep, kalau ngobrol dengan anak-anak saat ini apalagi untuk generasi Z, Mm-mm. kita nggak bakal masuk pakai kata-kata seperti kamu harus punya adab, nggak bakal masuk. Apalagi kalau dikasih ayat seperti ayat-ayat dari ayat setiap masing-masing agama ya. Ya, Wah itu terlalu kejauhan kalau untuk ngasih tahu mereka. Ya kita kasih taunya dengan cara apa? Dengan cara logika. logika. Kan kita logikanya gini. Kita itu lagi lagi sehat, kita makan lagi sehat, kalau misalkan sakit minum obat pengen apa? Pengen sehat. Pengen sehat, pengen sembuh. Nah, ini anak-anak yang makan obat seperti obat batuk kayak gitu, dia lagi sehat malah pengen sakit. Itu logikanya. Jadi apa-apaan gitu, apa-apaan. Kalau Acep sendiri di model gimana Acep itu? Kalau di Pengalaman di model. masuk model 2018. Di model banyak keluh kesah dan kesan-kesan yang luar biasa, Pak. Luar biasa menakjubkan lahnya. Karena di model itu kita kalau misalkan masuk agensi model mencakupnya luas. Model itu kan bisa dijadikan model video klip, misalkan model video klip musik ataupun jadi aktor atau artis gitu Iya. kan. Bisa juga seperti kayak gini, teman-teman, seperti jadi konten kreator, bisa berbagi ilmu. Begitulah. Oh, Kalau untuk komersial lebih ke model itu lebih ke iklan baju. tapi gini Cep, saya pernah dengar ya di model, tapi jangan salah teman-teman, gini-gini juga saya Cep ya. Ya. Masih waktu muda tahu kan itu yang di depan tuh pernah ikutan model, tapi dia tidak serius karena memang bapak saya itu ada rasa ketakutan dari bapak saya. Nah, setelah saya telusuri ya di dunia permodelan, terus tanya-tanya apalagi sama model perempuan. Saya kan lebih sukanya ke model perempuan. Wajar kan? Itu ada yang ngobrol kalau model dari perempuan, katanya kalau yang menjadi korban sebenarnya bukan model perempuan. Kebanyakan itu yang dijadikan korban atau sasaran korban itu model laki-laki. Nah, yang saya tanyakan menurut Acep gimana, itu benar atau enggak? Sebetulnya enggak sih, Pak. Karena kayak gini ya. Saya juga tergantung dari agensi itu sendiri, manajemen itu sendiri. Ya katanya sih ada beberapa orang yang ya emang menjadi korban gitu kan. Entah korban pelecehan, entah korban uang gitu kan. Cuma kalau misalkan manajemennya benar-benar profesional ya enggak bakalan. Ya contohnya seperti kemarin saya main film di film Si Bungkus Nasi. Agensinya kan laki-laki. Iya. Tetap profesional, nggak profesional. ada yang kayak gitu.
Mungkin kalau laki-laki berselingkuh itu wajar ya dengan beberapa Wajar, perempuan. wajar. Yang paling fatal itu di mana perselingkuhan antara Uwa dan Mamang di belakang Bibi gitu. Ada main hati. Itu sih Sep inti namanya. Oh, Jadi mudah-mudahan ya kita tidak terjerumus sih untuk masalah yang seperti hal seperti itulah. iya benar sekali. Bolehlah kita nakal, tapi cerdaslah nakalnya. Jangan sampai kita keluar dari nalar logika yang Benar. tadi saya sebutkan. Ketika orang-orang ya seperti maaf ya tanda kutip ya, yang misalkan suka dengan sesuka jenis lah sebutnya. Mm-mm. Menurut saya mereka keluar dari logika. Karena kenapa? Karena mereka mengedepankan rasa. Mm-mm. Yang dimana sering digemar-gemorkan, sering dikampanyekan itu adalah hak asasi. Menurut saya bukan hak asasi seperti itu. Karena Adam dan Hawa berkembang biak itu karena ada Adam dan Hawa gitu. Bukan karena Adam dan Wadul gitu. Ada ya. Itu kalau keluar dari logika ya keluar semuanya gitu. Jadi Bapak sendiri ya Cep ya berprinsip Bapak tuh selalu mengedepankan logika. Setelah logika dikedepankan barulah kritis. Iya. Bapak punya logika, ini logikanya air ini bisa bisa menciptakan minuman yang enak itu kan masuk ke logika. Mm-mm. Bapak akan kritis mempertahankan itu. Lebih saintifik lah gitu, sains gitu. Iya, setelah itu barulah rasa. Rasa itu yang dimana mungkin ada informasi yang Bapak sampaikan, ada informasi dengan perasaan. Nah, tapi kalau misalkan kebalik nih, Cep, Mm-mm. ketika rasa dikedepankan, Rasa dikedepankan. lalu kritis, logikanya di belakang. Sama yang tadi Bapak bahas. Ketika orang menganggap bahwa sesama jenis itu adalah hak asasi, mereka mengedepankannya apa? Rasa. Rasa. Mm-mm. Bukan logika ya. Setelah rasa itu di depan, lalu kritis. Lalu setelah kritis, baru logika. Logikanya belakang gitu. Belakang. Iya, keterbelakangan logika. Contoh aja gini, orang yang sedang keracunan rasa, Uh-uh. orang yang lagi bucin. Ini ada beberapa orang yang susah diingetin ya. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta itu susah diingetin. Karena cinta itu buta. Rasa itu buta. Terus pendukung bola. Pendukung. Yang ketiga, pendukung presiden. Antara nomor 1 nomor 2. Yang kemarin lah. Iya, Itu iya. sudah susah Kemarin. diingetin ya. Seperti itulah. Makanya ya kita menjalani hidup itu ya pakai logika. Pakai logika, benar sekali teman-teman. Kalau saya lihat-lihat itu Bapak itu kesukaannya di kesenian, seni gitu. Di paduan suara waktu dulu ngajar di sekolah di SMK. Di musik mungkin Di musik. Dulu kan beliau juga suka ngajarin saya gitu. Ya, saya juga syukur alhamdulillah gitu kan bisa kenal sama Pak Geni. Nah, ada yang nanya Cep, kenapa sekarang tidak di musik? Konten-konten saya juga kan awalnya dari musik, dari Iya, cover lagu, dari ini. Ada yang nanya kenapa tidak dilanjut di musik? Kenapa tuh Pak? Gitu. Jadi gini ya, kalau seandainya ini Bapak menilai Bapak sendiri ya, tidak menilai semuanya, bukan. Ngobrol di sini tidak menilai untuk semuanya, tidak. Tapi ini menilai untuk diri Bapak pribadi mungkin ya. Saya berpikir kalau terus-terusan fokus di dunia musik, mungkin stuck saya kan di sini terus. Yang dimana mungkin kalau konten cover lagu, cuman main gitar aja. Karena dulu Bapak kan hobinya main gitar. Mengiringi lah orang yang nyanyi. Terus stucknya akan segitu terus, permainannya akan seperti itu terus. Yang berbeda apa? View di belakang pemandangan. Iya, benar. Mungkin ada waktunya di dalam ruangan, ada di luar ruangan. Itu yang menjadikan perbedaan dalam benar. nilai Bapak sendiri. Tapi ketika Bapak nyoba berpikir, wah ini banyak orang nih yang pegang HP, banyak orang yang mempunyai channel. Kenapa tidak memproduktifkan yang namanya video? Bapak pindah ke video. Karena kebetulan orang tua juga kurang setuju dengan yang namanya bermain musik. Waktu itu nggak setuju. Acep mungkin tahu ya, Bapak dulu beli gitar, beli drum, ada kan komplitnya. Iya. Jadi Bapak semuanya jual. Bapak beliin yang seperti ini, dibelikan, terus lensa, terus gear kamera, gimbal. Bapak tidak pernah tahu yang namanya gimbal dulu. Bapak tidak pernah tahu yang namanya drone. Karena untuk apa? Bukan untuk Bapak ingin kelihatan seperti videografer, bukan, itu kebutuhan saja. Karena kita bisa mengangkat suatu daerah lewat video itu. Bisa memberikan informasi, karena untuk saat ini ya memberikan informasi kepada orang lain. Jika dalam bentuk tulisan itu mundur lagi ke belakang, karena untuk saat ini memberikan informasi ke teman-teman itu lewat audio dan visual. Mereka akan lihatnya simple di video-video seperti TikTok, Snack, YouTube kan bentuknya video.
Ya tidak harus bagus juga sih, tapi kena lah. Ya intinya Bapak pindah ke video itu banyak poinnya di sana. Bapak tidak akan kenal yang namanya kepala desa, mungkin Bapak tidak akan pernah dipanggil oleh universitas yang dulu Bapak kuliah di sana. Kalau misalkan Bapak stuck-nya di cover lagu nggak bakalan ada yang manggil, kecuali kalau ada panggungnya, kalau ada hiburan ya. Itu juga kalau diundang, tapi kalau untuk video alhamdulillah Cep. Jadi Bapak bisa bikin profil desa, bisa bikin dan itu tanpa disadari. Ada penilaian dari orang lain, Bapak itu ahli di multimedia padahal Bapak tidak merasa ke sana gitu. Iya. Itu banyak sih yang itu Cep. Pandangan ya teman-teman bilang katanya, oh ini ketika lihat channel Pak Geni gitu kan, ini pasti orang multimedia. Karena coba teman-teman lihat coba di sini tuh pemandangannya indah luar biasa sekali gitu Biasa kan. aja ini. Dulu kan Pak Geni lebih ke konten cover lagu, sekarang lebih ke visual yang luar biasa sekali. Coba lihat teman-teman. Ya mungkin saya lebih yang namanya menikmati pemandangan itu kan sudah ada dalam faedahnya anak laki-laki. Laki-laki itu kekuatannya jangan salah loh. Dari visual. Menghayal gitu. Dari visual, dari kekuatan visual. seorang laki-laki itu visual. Karena kenapa? Ada perempuan cantik nih. Munafik kalau ada laki-laki yang tidak tertarik, pasti tertarik. Pasti. Kalau laki-lakinya normal ya. Itu kekuatan laki-laki itu ada di visual, sedangkan kekuatan perempuan ada di audio. Di audio. Maka wajar ya kalau misalkan perempuan digombalin langsung meleleh. Iya. Jarang kan misalkan laki-laki digombalin meleleh, jarang. Jadi laki-laki itu konsisten juga Cep. Yang dimana dari umur Bapak usia 19 sampai saat ini konsisten laki-laki itu. Coba konsistennya apa? Apa tuh Pak? Konsistennya pengen yang muda. Pengen nikah lagi. Pengen muda, pengen yang muda terus. Itu anak laki-laki. Bener nggak? Pengen yang muda, udah tua juga pengen yang muda. Itu konsisten laki-laki. Kalau perempuan beda. Ya gitulah. Nah mungkin lah teman-teman itu durasinya udah banyak. Udah alhamdulillah ini konten perdana sama Acep ngobrol-ngobrol ya ngobrolan sederhana tapi bermakna. Mungkin itu menurut saya sih bermaknanya. Gak tahu kalau menurut teman-teman yaitu menggunakan alat dengan alat seadanya podcast ya itu gunakan Redmi, ini Oppo dan ini Vivo. Oke segitu aja konten dari saya. Terima kasih sudah menonton. Cep kesana lihatnya. Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.